Halo adik-adik sekolah minggu, khususnya adik-adik kelas kecil GKY Palembang. Hari ini Lose senang sekali boleh berjumpa lagi dengan kalian semua di rumah untuk bersama-sama kita mau ibadah, mau memuji Tuhan. Nah, hari ini ibadah kita akan ditemani oleh Lose Johan dan Lose Dorcas. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Pasti adik-adik di semua di rumah sudah siap ya, Lose Dorcas ya. Lose berharap semuanya sudah mandi ya, sudah pakai baju yang rapi karena kita mau memuji Tuhan. Lalu sudah siap ya untuk kita sama-sama mau ibadah. Oke? Semua sudah siap? Puji Tuhan. Nah, Lose mau ajak kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Ya, karena Tuhan senang sekali ketika mendengarkan pujian dari anak-anaknya. Adik-adik harus bernyanyinya dengan semangat. Ya, dengan sukacita. Oke? Yuk, kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian bahwa Tuhan Yesus sudah menolong kita. Jadi hidup kita selalu senang. Mau duduk senang, mau berdiri senang, mau berjalan senang, semuanya senang ketika Tuhan Yesus sudah tolong kita. Sudah siap? Yuk nyanyi sama-sama ya. Dengan Lose Johan. Siap-siap. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Kenapa? Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Kenapa? Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi ya, yuk suaranya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi Lose. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Amin. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berikan tepuk tangan. Luar biasa. Kita harus selalu senang karena Tuhan Yesus sudah menolong hidup kita. Ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi mau memuji Tuhan, Lose mau ajak kita sama-sama berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan masih berikan kepada kami kehidupan dan kesehatan. Hari ini kami siap untuk memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Iya, berikan tepuk tangan sekali lagi. Biar kita semua semangat ya, Lose. Walaupun Lose Johan dan Lose Dorcas tidak bisa lihat adik-adik secara langsung,
Tapi Lause percaya pasti adik-adik lagi semangat ya, lagi sukacita untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang Lause mau ajak kita untuk bergerak sambil memuji Tuhan. Semuanya berdiri ya, nanti ikuti gerakan sama seperti Lause Johan. Kita mau mendaki gunung yang tinggi, kita mau turun ke lembah yang dalam, kita mau melintasi padang rumput, kita mau terbang ke angkasa, kita mau menyelam ke dalam lautan. Ya, dimanapun kita pergi, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Walaupun kita sedang sedih atau kita sedang senang, Tuhan Yesus juga selalu ada. Yuk, ikuti Lause Johan ya. Daki-daki, daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita mau terbang, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kiri kau ada, di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Hore, berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Lause yakin pasti adik-adik semua di rumah ikutan untuk bernyanyi dan bergerak ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang boleh duduk kembali. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Hari ini akan disampaikan oleh Lause Richard. Kita mau belajar bahwa Tuhan mau kita hidup seperti yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, kita harus rajin dengarkan cerita firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan, kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, lakukan hal-hal yang baik karena Tuhan selalu melihat kita semua. Kita mau nyanyikan satu pujian untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat
kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Oke, sekarang kita mau berdoa lagi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Tadi udah berdoa kan ya sama lause-lausenya. Nah sekarang Lause mau bercerita adik-adik. Lause mau nanya dulu. Siapa yang di sini malas mandi? Ayo, siapa yang malas mandi? Yang disuruh papa mamanya mandi? Nanti aja, masih guling-guling di ranjang. Apalagi baru dari luar, dari mall ya, atau dari jalan-jalan keluar. Terus masuk ke rumah, langsung lepas sepatu, lepas sendal, tidak lagi cuci kaki, cuci tangan, langsung naik ke ranjang. Guling-guling main iPad, guling-guling main gadgetnya. Siapa yang seperti itu? Disuruh mandi nggak mau dulu. Kan itu jorok kan ya? Bukankah kita kalau habis dari luar itu banyak debu, banyak kuman adik-adik, bahkan sekarang banyak virus. Oleh karena itu kita harus mandi. Sebenarnya papa mama kita ngomelin kita suruh mandi itu untuk kebaikan kita adik-adik. Supaya kita nggak sakit. Kalau kita dari luar langsung masuk rumah, langsung naik ke ranjang, itu nggak baik. Nanti kita sakit. Kalau kita sakit kan nggak enak. Ya kan? Jadi sebenarnya papa mama kita mau kita itu bersih untuk kebaikan kita juga. Nah adik-adik, hal seperti ini pernah juga terjadi dengan orang Israel. Waktu itu orang Israel kan baru keluar dari tanah Mesir. Ingat cerita itu, orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa membelah Laut Merah menjadi dua. Ya, pernah? Lalu mereka lewat di tengah-tengah itu menuju menjauhi negeri Mesir. Nah ini kisah hari ini mereka udah keluar dari Mesir. Nah, sekarang ketika mereka keluar, Tuhan mengundang Musa sebagai pemimpin waktu itu untuk menghadap Tuhan. Nah, cuma Musa dan Harun yang boleh menghadap Tuhan di atas gunung. Jadi Tuhan mau berbicara dengan Musa waktu itu. Apa yang Tuhan mau bicarakan? Tuhan mau memberikan hukum. Bukan hukuman, tetapi peraturan adik-adik. Tuhan mau memberikan peraturan, 10 perintah Tuhan. Pernah dengar hal itu? Ya 10 perintah Tuhan ya. Jangan mencuri, ya, jangan berbohong, dan lain-lain. Pernah dengar hal itu? Nah, Tuhan memberikan 10 hukum ini untuk orang Israel. Supaya apa? Supaya mereka itu hidupnya bersih. Hidupnya kudus. Tidak berdosa di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka lepas dari kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sekarang mereka menjadi negara yang mandiri.
negara yang tidak lagi dijajah sama orang Mesir. Pada itu mereka itu dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, mereka sebagai umat pilihan Tuhan, itu bedanya dengan orang yang negara yang bukan umat pilihan Tuhan, itu adalah mereka memiliki hukum Tuhan ini. Nah, adik-adik, semenjak saat itu, bahkan sampai hari ini, orang-orang yang mengenal Tuhan memegang perintah-perintah Tuhan ini. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, disebut sebagai anak-anak Tuhan, ya kan? Kita sebagai anak-anak Tuhan, apa bedanya dengan orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan? Apa bedanya? Harus beda, adik-adik. Kalau mereka tidak memiliki perintah-perintah Tuhan, kita punya perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Bahkan bukan cuma punya, kita ingat, dan bahkan bukan cuma ingat, tetapi kita juga melakukannya, adik-adik. Supaya apa? Supaya hidup kita bersih. Seperti orang Israel, ya. Tuhan mau orang Israel bersih hidupnya tanpa dosa. Kita juga Tuhan mau hidup kita itu bersih. Supaya apa? Kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang memang benar-benar anak-anak Tuhan. Bukan anak-anak Tuhan palsu, tetapi anak-anak Tuhan yang asli. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, ya kita jangan mencuri dong. Tuhan kan sudah bilang, kita jangan mencuri. Masa kita mencuri? Jangan dong ya. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, ya kita nggak mencuri. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, kita nggak berbohong. Jangan berantem. Kalau kita masih berantem, nih yang suka berantem nih ya, yang suka bohong juga, yang suka berantem sama kakak atau dedeknya, ayo, itu berarti kan kita melanggar firman Tuhan. Tuhan bilang jangan menyakiti orang lain, jangan saling menyakiti. Kalau kita sampai berantem, apalagi sampai pukul-pukulan sama teman atau saudara kita, itu nggak baik. Karena itu ketika kita gagal untuk melakukan firman Tuhan, kita bisa mohon ampun dengan Tuhan, supaya Tuhan kembali lagi menyucikan diri kita. Ya, adik-adik, kita bisa mohon ampun, minta maaf sama Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan membuat kita bersih lagi. Ya, adik-adik. Nah, di sini siapa yang mau janji atau sama-sama lose, kita sama-sama berusaha bersama dengan Tuhan, hidup kita itu bersih di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama melakukan firman Tuhan. Ayo sama-sama lose, siapa yang mau? Ya, semuanya mau dong ya. Yuk kita minta bantuan Tuhan kan hal ini ya. Kita berdoa lebih dulu sebelum kita dengerin ayat hafalan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur kami bisa jadi anak-anak Tuhan. Bersyukur kami bisa ikut sekolah minggu. Dan kami bisa mendengar firman Tuhan, cerita Alkitab, dan tahu tentang 10 hukum Tuhan yang Tuhan ingin kami lakukan. Tuhan tolong kami yang masih kecil ini, agar kami bisa melakukannya, diberikan kekuatan oleh Tuhan, kemampuan oleh Tuhan, dan hati yang mau nurut sama Tuhan, agar kami bisa melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami, Tuhan. Kami yang masih suka berbohong, ampuni kami, Tuhan. Kami yang bahkan yang pernah mencuri, ampuni kami, Tuhan. Bahkan kami yang masih suka berantem sampai hari ini, ampuni kami, Tuhan. Biarlah kami dibersihkan oleh Tuhan, dan kami boleh melangkah maju lagi, jalan ke depan bersama dengan Tuhan. Hidup bersih sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dengerin ayat hafalan ya dari 1 Petrus ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Wah, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Lause Richard. Adik-adik, kita tadi mendengar cerita tentang apa? Iya, tentang bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Setelah mereka dibebaskan, Tuhan minta bangsa Israel hidupnya berubah. Hidupnya harus kudus. Ya, artinya harus hidupnya kudus, bersih, suci seperti yang Tuhan mau. Biar kelihatan kalau bangsa Israel berbeda dengan bangsa yang lain. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus tunjukkan kalau kita hidupnya itu kudus seperti yang Tuhan mau. Oke? Siapa yang janji mau hidupnya itu seperti yang Tuhan mau, angkat tangan. Iya, luar biasa. Nah, Lause ingatkan lagi, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 16. Kita baca sama-sama ya, Lause Dorcas. 1, 2, 3. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Wah, pendek ya. Kita hafalkan sama-sama. Nanti kirimkan videonya sama Lause. Oke? Nah, saat ini tiba waktunya Lause kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Karena Tuhan sangat baik bagi kita. Ya, sudah berikan kesehatan, sudah selamatkan kita, ya, berikan papa mama pekerjaan, kasih kita tempat tinggal. Waktunya kita mau mengucap syukur sama Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, semua ingatkan lagi cara kita berikan persembahan bagi adik-adik yang sudah diberikan aktivitasnya, yang sudah diambil. Bagaimana caranya, Lause? Nah, adik-adik ya, uang yang diberikan papa dan mama untuk persembahan dimasukkan ke dalam amplop cantik yang sudah disiapkan oleh Lause. Ya, papa mama sudah berikan uang persembahan, masukkan ke dalam amplopnya, kemudian amplopnya ditutup dengan stiker. Nah, ada stiker yang bagus juga. Tutuplah amplopnya, ditempel dengan stiker nih, seperti ini. Terus amplopnya yang sudah diisi uang persembahan disimpan lagi baik-baik di dalam kotak, lalu ditutup. Ya, kita kumpulin amplopnya ini sampai nanti bulan Desember waktu Natal kita mau bawa persembahan ini kepada Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang belum mendapatkan aktivitas ini, kotak dan amplopnya, tetap bisa berikan persembahan. Bagaimana caranya, Lause? Minta tolong papa dan mama untuk transferkan persembahan sekolah minggunya ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Ya, atau scan QR code juga bisa. Oke. Nah, sekarang sambil berikan persembahan, Lause juga mau ajak kita bersukacita lagi memuji Tuhan. Satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan dunia ini. Tuhan menciptakan hutan banyak pohon ya, pohon. Tuhan ciptakan lautan, gitu ya. Jadi Tuhan adalah Raja kita semua. Yuk, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala-bala-bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Mau tahu siapa? Y-E-S-U-S. Y-E-S-U-S. Yesuslah Rajaku. Yesuslah Rajamu. Yesuslah Raja dunia, hutan dan lautan. Sekali lagi. Siapa yang buat hutan? Siapa
balas. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Mau tahu siapa? Y-E-S-U-S. Y-E-S-U-S. Yesuslah Rajaku. Yesuslah Rajaku. Yesuslah Raja dunia. Hutan dan lautan. Mau tahu siapa? Y-E-S-U-S. Y-E-S-U-S. Yesuslah Rajaku. Yesuslah Rajamu. Yesuslah Raja dunia. Hutan dan lautan. Hutan dan lautan. Hutan dan lautan. Oke, berikan tepuk tangan. Luar biasa. Saya berharap adik-adik kelas kecil selalu semangat sejak kecil untuk memuji Tuhan. Nah, Dorcas, kita sudah selesai ibadahnya di YouTube, ya. Tapi sebentar lagi kita akan bertemu dengan teman-teman dan nya di Google Meet kelas kecil. Ya, yuk ajak kita untuk berdoa, bersyukur untuk persembahan kita juga dan menutup ibadah kita. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami juga sudah berikan persembahan untuk Tuhan. Sebentar lagi kami mau bertemu dengan Lause dan teman-teman. Tuhan Yesus, mohon berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Lause Johan dan Lause Dorcas mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.